Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di The Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Requestannya keren-keren. Ya, hari ini kita akan bahas requestan paling banyak, yaitu adalah Manta sama Polygon. Nah, market Bitcoin kan udah mulai rally nih. Bitcoin hari ini bahkan sampai target 89.500 ya, lumayan tinggi kenaikannya. Dengan BTC dominance yang masih sedikit menguat, ya bikin beberapa altcoin ada yang naik, tapi masih banyak juga yang masih slow respon. Kita akan coba lihat seperti apa prospek dan peluang Manta sama Matic ya, teman-teman. Tapi pembahasan kita akan mulai dulu dari Gate.io, teman-teman. Bakalan melisting beberapa token baru di startup mereka ya. Jadi ini adalah startup Gate.io, teman-teman bisa claim tokennya secara gratis bila mana teman-teman memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah teman-teman wajib melakukan KYC di Gate.io, exchange Gate.io ya. KYC pakai KTP, kalau sudah terverifikasi teman-teman tinggal deposit aja $10 untuk bisa claim token-token berikut ini dengan gratis. Ya, ada token ART atau Genevi ART, kemudian juga ada NS, Sui NS, Stella, kemudian Noob, dan token-token yang lain. Setiap harinya itu biasanya ada 2-3 token yang bakalan di listing dan teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis. Nominal yang kalian dapatkan itu bervariasi sih, tergantung berapa jumlah yang diberikan oleh campaign tersebut. Cara klaimnya gampang, tinggal masuk ke menu bagian startup. Di sini teman-teman tinggal klaim. Ya, kalau teman-teman sudah klaim, ya udah nanti dia akan masuk ke wallet kalian langsung. Gitu. Jadi setelah teman-teman masuk walletnya, masuk tokennya di wallet kalian, teman-teman bisa kumpulin atau teman-teman bisa langsung jual. Itu bebas, teman-teman. Itu lumayan, biasanya sih nggak nyampe $1 ya dapatnya. Cuman kalau tiap hari kayak dapat beberapa token yang listing dikumpul-kumpulin ya sebenarnya lumayan juga sih, teman-teman. Kalau kalian lakuin setahun ya banyak juga sih kalau dihitung-hitung ya. Itu. Jadi untuk link deskripsi, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan mulai pembahasannya dari Manta ya. Manta overall udah mulai rally sebenarnya. Manta ini merupakan salah satu project dari jaringan Ethereum ya yang menggagas sebuah project modular di mana project ini sebenarnya mengkombinasikan antara Manta, Celestia, Polkadot dan juga Ethereum. Gitu. Jadi ekosistem yang dibangun itu coba dibikin semenarik mungkin. Cuman yang sepertinya sekarang lagi naik adalah dari Manta Pacific ya, atau Manta yang combine sama Ethereum dan juga Celestia. Sementara dari Polkadot kayaknya perkembangannya nggak terlalu gimana-gimana, teman-teman. Jadi Manta yang ada di jaringan dari Ethereum itu berfokus untuk peningkatan layer kedua ya, modular blockchain. Di mana Manta ini menghadirkan banyak sekali fitur-fitur. Tuh. Kalau kita perhatikan dari project yang dibangun ini sebenarnya sudah terkoneksi dengan beberapa ekosistem kayak Bioforce, Dmail, ya, Galce, terus juga ada Izumi dan juga project-project yang lain. Ada OKX Wallet, ada KiloX, Space ID dan sebagainya, teman-teman. Yang paling bagus sih menurutku adalah laporan daripada kuartal ketiga si Manta ya. Kemarin laporannya cukup bagus, di mana ada beberapa peningkatan yang terjadi pada Manta, teman-teman. Ini adalah highlightnya, kita coba untuk lihat ya. Yang pertama adalah Manta Network memperkenalkan multi-DA pada Q3. Ya, multi-DA ini adalah solusi ketersediaan data modular yang mengintegrasikan beberapa layanan ketersediaan data. Termasuk di dalamnya adalah kompatibel sama Celestia, Eigen DA, NIR, dan juga Nubit, teman-teman. Terus yang lebih bagus dari semua itu adalah peningkatan jaringan di Manta, aktivitasnya ya, melalui transaksi rata-rata itu naik dari kuartal ke kuartal itu sekitar 551%. Rata-rata alamat yang aktif itu sekitar 440% per harinya. Dan rata-rata untuk alamat baru yang aktif itu sekitar 94,6%. Jadi peningkatan ini terbilang membawa dampak yang sebenarnya bagus untuk ekosistem Manta ke depan. Kemudian untuk GameFi, transaksi yang ada di jaringan Manta juga terus meningkat ya.
Di kuartal ketiga ini sudah mencapai 97,5%. Artinya Manta Pacific itu banyak user yang pakai, teman-teman. Maksudnya banyak developer game ya yang ada di Telegram. Teman-teman pasti tahu beberapa developer game clicker di Telegram itu pakainya Manta Pacific untuk memfasilitasi project game Web3 mereka. Dan peningkatan ini tentu saja akan meningkatkan user daripada Manta ke depan. Semoga sih impact-nya bagus. Kemudian Manta memperkenalkan program potongan biaya gas fee ya, supaya biaya distribusi transaksi bisa cenderung lebih murah. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, total revenue Manta itu pernah meningkat secara signifikan di kuartal pertama 2024. Revenue-nya waktu itu naik sampai 2,4 juta US dollar. Lumayan banyak ya. Di kuartal kedua itu turun ke 1,0 ya, 1,0 juta, teman-teman. 1 juta ya, 1 juta US dollar. Kemudian di kuartal ketiga justru turun lebih dalam lagi sampai ke 313.000 US dollar saja. Itu. Jadi kalau kita melihat secara use case sebenarnya meningkat, cuman dari segi pemasukan justru malah menurun. Itu kondisi dari Manta. Kemudian Manta juga cukup aktif dalam komunitas. Kemarin mereka ada di Indonesia, ya kan, di Jakarta. Teman-teman mungkin ada yang ikut di acara tersebut. Terus juga ada rencana mereka akan ada kegiatan di tanggal ini ya, tanggal 12 sampai tanggal berapa gitu, ada acara DevCon bersama dengan Ethereum developer. Oh, ini tanggal 12 sampai 15. Ini akan dihadiri beberapa project yang terkait sama Ethereum. Salah satunya adalah Manta, CEO dari Ethereum sendiri, kemudian beberapa developer lain, termasuk juga developernya Polygon ya, CEO-nya Polygon itu juga datang di acara tersebut. Gitu. Apakah nanti akan memberikan impact? Tentu saja mungkin akan mengarah kepada peningkatan jumlah user sih. Semoga aja bisa meningkat ya kan. Sehingga bisa tentu saja membawa dampak yang positif untuk ekosistem ke depan. Terus dari berita terbaru juga Manta baru saja mengumumkan ya bahwa Manta Pacific layer kedua modular terbesar saat ini mendukung ERC 7683 sebagai standar pengiriman lintas rantai. Kalau aku cari informasinya adalah ERC 7683 ini merupakan sebuah produk yang menyederhanakan dan juga mengamankan transaksi rantai lintas antar blockchain. Berarti dia bisa kompatibel dengan beberapa blockchain, teman-teman. Ya, sementara sih ini baru dikembangkan oleh Uniswap sama Across Protocol. Tuh, jadi dengan kompatibelnya Manta, otomatis ini bisa meningkatkan jumlah daripada user mereka. Negatifnya adalah Manta belakangan banyak unlock. Ya, banyak teman-teman yang mengeluhkan juga tentang token unlock dari Manta ini yang bisa dibilang cukup masif. Ya, mungkin unlock-nya nggak langsung banyak, cuman teratur. Kalau kita lihat dari rencana mereka di 2025, tanggal 18 Januari, setiap tanggal 18 di tahun 2025, itu mereka akan unlock, teman-teman. Besarannya itu kisaran 1,36 dan terus meningkat sampai 1,7 ke depannya. Itu. Jadi ini akan terus unlock sampai di 2030. Jadi kalau dari saya pribadi, teman-teman ada yang trade di Manta, mungkin Manta masih bisa naik. Cuman yang harus kalian perhatikan adalah unlock itu selalu membawa tekanan. Ya, misalkan nih harusnya Manta bisa rally sampai misalkan Rp70.000, misalkan seperti itu. Tapi ternyata karena ada unlock, ada inflasi yang terjadi. Ya, power dari Manta mungkin cuma bisa sampai Rp50.000. Itu. Jadi mungkin masih bisa naik, cuman naiknya itu akan agak terbatas karena adanya unlock tersebut. Itu yang harus teman-teman note ya. Kemudian dari berita juga ada salah satu project yaitu KMA, nama tokennya ya, atau Calamari Network. Itu baru saja migrasi dari jaringan yang lama. Dia melihat potensi untuk pengembangan di jaringan layer keduanya si Manta, teman-teman. Jadi migrasi token otomatis meningkatlah use case daripada Manta. Jadi sebenarnya secara
secara apa namanya, secara developing ya Manta masih lumayan oke. Cuman mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa agak lemot aja pergerakannya. Itu. Jadi semoga sih acara trigger ini ya di 12 sampai 15 November nanti bisa membawa impact yang positif. Mungkin ada beberapa hal-hal yang tentang roadmap ke depan dari Manta yang akan disampaikan ke sana dan menarik banyak investor. Semoga sih seperti itu. Lalu impact terhadap harganya bagaimana? Jadi kalau kita lihat secara teknikal ya, ini time frame weekly, Manta sudah mulai menurun tekanan jualnya. Kalau kalian perhatikan, di sini Manta turun cukup ekstrim ya di tanggal 19 Februari 2024. Itu dia turun lumayan ekstrim, impulsif lah penurunannya. Cuman mulai dari Agustus itu kayak udah menemukan sebuah bottom, teman-teman. Ketahan ya, setelah itu dia bergerak sideways. Memang masih membuat bottom baru di kisaran 0,5 ya, cuman sekarang posisinya sudah lebih stabil. Bahkan sekarang Manta sudah bisa naik ke 0,89 dan ini merupakan sebuah level resistance yang saat ini berpeluang untuk breakout, teman-teman. Kalau dari saya sih melihat pergerakan dari Manta udah lumayan membaik ya dari sebelum-sebelumnya. Ya, tekanan jual mungkin udah mulai berkurang, cuman masih harus waspada sih teman-teman. Jumlah transaksi itu meningkat sejak Agustus ya. Terus smart money juga udah mulai muncul di Manta. Ini merupakan sebuah indikasi bagus. Jadi harapannya adalah Manta bisa breakout dari area strong resistance kisaran 0,9 dan kembali melanjutkan tren rally-nya. Itu. Saya kemarin sempat sih di CA ya, karena saya masih punya Manta beberapa biji ya. Kemudian saya di CA itu di kisaran harga 1,2 ya. Saya pikir di sini akan ada pantulan, cuma ternyata kemarin justru dibuat drop lagi ya. Sempat di CA di harga sekian, jadi 1,2 something itu. Dan kalau Manta bisa rally sampai level sampai menembus level 0,9 ya, level resistance di sini ya, peluangnya bisa menembus lagi sih sampai 1,4. Nah, di sana saya mungkin baru bisa running profit, teman-teman. Jadi sementara portfolio saya ada sedikit di Manta, cuman masih oke sih. Menurut saya ini masih punya peluang untuk rally. Itu, jadi sabar aja buat yang pegang ya. Mungkin kalau teman-teman mau masuk bisa tunggu koreksi. Kalau dari saya sih memang hold aja, nggak ada masalah, teman-teman. Apalagi sekarang market udah mulai membaik ya. Jadi agak percaya diri juga, teman-teman. Semoga sih bakalan terkonfirmasi breakout ya. Sementara ini masih struggle. Andai kata kalau Manta koreksi, ada beberapa level yang teman-teman bisa pantau ya. Fibonacci 1,8 seperti biasa menjadi andalan. Perhatikan aja level tersebut di 0,778 ya, sebagai area sebagai area support ya, yang berpeluang untuk menahan Manta andai kata nanti ada koreksi di level resistance, karena resistance ini cukup kuat ya. Beberapa kali selling pressure muncul di area tersebut. Di sini ada selling pressure, di sini selling pressure. Jadi kuat banget. Beberapa kali memang sudah menahan Manta untuk naik lebih tinggi. Cuman kali ini agak beda karena optimismenya itu muncul dari pergerakan Bitcoin yang bagus, impulsif, dan juga BTC dominance yang rada-rada agak kayak dikasih kesempatan nih buat altcoin bernafas, teman-teman. Gitu. Jadi saya rasa kalau teman-teman masih punya ya, beli di harga tinggi, average lebih baik ya, di harga-harga sekarang, biar teman-teman bisa dapat harga yang lebih baik, sehingga ketika dia naik nanti ya, siapa tahu dia nggak bisa capai all time high sebelumnya, siapa tahu. Kalau bisa melampaui ya syukurlah, cuman siapa tahu kalau enggak ya teman-teman bisa exit lah dengan harga range yang lebih terjangkau, seperti itu, teman-teman. Oke, next kita akan bahas si Polygon ya. Jadi dulu kan namanya Matic, sekarang udah ganti jadi Pol. Di beberapa exchange, Matic udah berubah, sudah selesai migrasi ya, seperti Binance, Coinbase itu masih ada 2 token. Jadi ada Matic, ada juga Polygon, tapi itu it's okay. Saat ini Matic masih dalam tahap migrasi. Di beberapa exchange lain kayak OKX itu udah ganti ya, namanya menjadi Pol. Jadi migrasinya masih dalam proses, teman-teman, sampai konfirmasi semua token berhasil dimigrasikan. Supply-nya nggak berubah ya setelah migrasi, masih di 10 miliar token, dan yang beredar saat ini adalah 771 miliar token. Itu. Dari Polygon Matic
kok Polygon Matic, Polygon Pol ya, sorry teman-teman. Jadi Polygon Pol itu salah satu aplikasinya yaitu Polymarket kemarin menjadi trending ya di Google Trend. Otomatis ini juga bisa menjadi sebuah inti bahwa si Polygon ini punya use case. Di dunia nyata banyak orang yang make Polymarket untuk betting, teman-teman. Itu semuanya running di jaringan dari Polygon. Berarti salah satu fungsi dari Polygon ini sudah jelas ada ya, dan memang merupakan salah satu project yang menurut saya punya fundamental yang kuat gitu. Sejak dulu sampai sekarang Polygon survive dalam bear market pun dia juga masih bisa survive ya, dan juga melakukan beberapa inovasi-inovasi penting. Kemarin Magic Lab itu ada mengumumkan ya bahwa ada jaringan penyatuan rantai yang membawa dompet yang terkoneksi dengan lintas rantai yang mulus ke agregat layer, AGG layer. Ini disupport langsung oleh Polygon Lab itu. Jadi pembaruan infrastruktur ini tentu saja akan menjadi salah satu langkah kolaborasi yang bagus untuk Polygon Matic, teman-teman. Menjadi salah satu project yang bakalan bisa kompatibel dengan banyak wallet ke depannya. Banyak wallet berarti banyak aplikasi juga, sehingga penggunaan token dari Pol ini di jaringan Polygon ya, itu akan semakin masif. Itu belum lagi jaringan cross chain mereka yang juga bisa dibilang menjadi salah satu alternatif. Itu. Kemudian juga KTT Polygon Aggregate Layer di Bangkok ya, memimpin pertumbuhan Polygon, bahkan kemarin sempat naik sampai 30%. Tuh, ini juga merupakan salah satu tren yang cukup bagus untuk Polygon secara price action, teman-teman. Sebab sebelumnya Polygon ini benar-benar lemot ya, banyak yang komplain terkait dengan masalah tersebut. Mereka juga ada kerjasama dengan Agora ya, meluncurkan Australian Dollar, teman-teman, yang disupport oleh AGG layer atau aggregate layer chain. Itu. Jadi aggregate layer chain ini bikinan dari si Polygon ya, sebagai salah satu penyedia layanan cross chain yang banyak mensupport produk-produk seperti stablecoin, DEX, dan juga transaksi lintas blockchain. Gitu. Itu sih sebulan lalu kita sudah update juga tentang Matic, jadi aku nggak akan ulang-ulangi berita-berita yang terbaru ya. Tapi overall sebenarnya Matic ekosistemnya tetap growth ya, dari pengembangan jaringan mereka tetap melakukan ekspansi, kemudian dari community pun juga mereka sangat aktif, teman-teman. Kayak acara dari ini ya, DevCon, teman-teman, itu aktif banget. Jadi kalau teman-teman ada yang nyangkut di Matic, saya rasa sih fine-fine aja ya. Kalau secara realita pergerakan Matic tidak bisa dipungkiri, dia berada dalam all time low, teman-teman, di 0,309 ya, sangat-sangat jauh ya. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tapi saya lihat memang pergerakan Matic sekarang sedang mencoba untuk rally. Sementara sih ini lagi sedikit recover, teman-teman, mendekati area resistance di $0,5, 0,5 dolar. Level tersebut adalah level yang sebenarnya menjadi bottom line dari beberapa kali penurunan Matic ya. Di sini dia pernah menjadikan level tersebut sebagai area support, tapi ternyata pada pergerakan terakhir ya Matic itu turun sangat signifikan. Ya, di video kemarin aku juga sudah jelaskan kenapa Matic ini menurun. Pertama, karena jumlah transaksi yang kita lakukan di beberapa exchange itu di-freeze. Jadi karena Matic sedang melakukan tahap migrasi, mana ya? Nah ini, Matic kan migrasi nih teman-teman. Jadi ketika tahap migrasi tersebut, kita nih sebagai user, kita nggak bisa melakukan transaksi Matic kita. Kita nggak bisa beli, kita nggak bisa jual di beberapa exchange. Tapi di beberapa DEX aku perhatikan masih bisa terjadi transaksi. Itulah sebabnya kenapa harga Matic waktu itu turun cukup parah. Sejak Maret 2024 sampai Oktober kemarin, pergerakan Matic seperti tanpa perlawanan. Jebol area support, dan itu sangat menyedihkan, jujur saja. Cuman untuk saat ini karena di beberapa exchange sudah melisting token Matic, sudah mulai bisa aktif diperdagangkan, saya rasa adopsi kedepannya akan lebih baik dari saat ini.
Ini aku pakai chart yang lama ya, Polygon Matic, dan kalau kalian perhatikan, transaksi di Coinbase ini sudah turun sangat signifikan. Ya, ini kita pakai Coinbase, teman-teman. Kalian perhatikan transaksi yang terjadi sebelumnya ini masih cukup tinggi, ya, sempat turun, naik tinggi. Setelah itu dia kecil banget. Nah, kalau kita pakai chart dari Pol yang ada di Binance kali ya. Nah, ini sudah ada. Oke, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan jumlah transaksinya itu meningkat sangat tinggi. Ini artinya apa? Ini artinya Matic sudah mulai ramai diperdagangkan. Gitu. Jadi jangan takut, Matic akan menyusul harga yang seharusnya dia capai, teman-teman. Jadi target pertama untuk Matic adalah 0,5 ya, resistance yang cukup kuat. Kalau dia berhasil breakout ya, berarti dia melewati yang namanya mereka punya pergerakan channel turun di sini, atau mungkin adalah sebuah falling wedge, teman-teman. Falling wedge dia breakout ya, kemudian pergerakan harganya bakalan kembali rally lagi. Harapan saya sih Polygon bisa ke $1 dulu untuk jangka pendek ya, sebelum dia bisa mencapai all time high yang lebih tinggi. Saya rasa project dari Matic ini sudah cukup lama sideways ya, sudah cukup lama, dan sudah sewaktunya sih dia membuat all time high yang baru. Gitu. Jadi sabar aja buat teman-teman yang nunggu. Memang akan lama prosesnya, cuman kalau itu memungkinkan bisa dicapai di tahun 2025. Kita tunggu aja, teman-teman. Jadi paling gitu aja buat update si Manta sama Matic atau Polygon. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, bisa tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita ada komunitas juga di Telegram ya. Yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya.